Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Mi semua dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D? Mis harap kita semua dalam keadaan sehat dan semoga pertemuan kita pada hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Meneruskan materi sebelumnya ya, Miss akan menjelaskan tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 5 dan 6. Coba apakah kalian tahu pecahan mata uang masa awal kemerdekaan? Nah, ini adalah beberapa contoh pecahan mata uang masa awal kemerdekaan. Nah, di sini ada mata uang yang berlaku pada saat penjajahan ya, pada saat awal kemerdekaan. Yang pertama itu ada Bank de Javase Bank. Dan yang kedua pemerintah Hindia Belanda, dan yang ketiga mata uang pendudukan Jepang. Nah, mata uang ini adalah mata uang yang berlaku pada masa awal kemerdekaan. Lalu pada awal kemerdekaan juga Indonesia mengalami permasalahan ekonomi. Apa faktor penyebab permasalahan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan? Yang pertama, Indonesia itu mewarisi sistem ekonomi Jepang. Apa maksudnya? Pada saat itu, keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sangat sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena yang pertama itu Indonesia yang baru saja merdeka dan belum memiliki pemerintahan yang baik untuk menangani perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua, tinggalan pemerintah pendudukan Jepang di mana ekonomi pada saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Nah, ini membuat pemerintah baru di Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, lalu yang ketiga, pada saat itu Belanda masih tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang dapat menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Makanya pada saat itu ekonomi di Indonesia mengalami masa yang sulit. Yang kedua, adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali. Karena pada bulan Agustus tahun 1945 mencapai 1,6 miliar yang beredar di Jawa. Sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat itu mencapai 4 miliar. Jadi negara kita belum memiliki mata uang sendiri, sehingga pemerintah tidak dapat menyarankan bahwa mata uang pendudukan Jepang itu tidak berlaku. Makanya kita masih menggunakan uang pendudukan Jepang pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, kas negara kosong. Yang keempat, tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara. Dan yang terakhir, blokade ekonomi oleh Belanda. Kenapa Belanda ini memblokade ekonomi di Indonesia? Sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan negara kita. Apa tujuannya? Agar ekonomi di Indonesia itu semakin kacau. Makanya pada awal kemerdekaan ini negara kita mengalami masa kesulitan, kacau, dan masih banyak
harus melakukan perubahan-perubahan dalam masalah ekonomi. Nah, balik lagi ke lanjut pada materi cara memperlakukan bendera kebangsaan merah putih. Bagaimana cara kita memperlakukan bendera kebangsaan kita? Yang pertama, bendera merah putih tidak boleh bermalam atau membiarkan sang merah putih berkibar di malam hari. Jadi bendera ini boleh dikibarkan tidak kurang dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tidak lebih dari pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Lalu, bendera yang tidak layak dikibarkan bila 1. Terendam air. Jadi bendera yang terendam air itu tidak layak untuk dikibarkan. Boleh dikibarkan jika benderanya sudah kering. Yang kedua, basah saat telah dikibarkan. 3. Luntur warnanya. Jadi kalau bendera ini luntur warnanya atau bercampur dengan bendera lain, itu tidak boleh dikibarkan karena khawatir tidak menimbulkan warna merah dan putih. Yang keempat, sobek. 5. Jatuh ke tanah baik disengaja maupun tidak. Dan yang terakhir, kerusakan yang cukup parah. Itu adalah cara kita memperlakukan bendera sang merah putih. Nah, karena kita sudah merdeka, kemerdekaan atau kebebasan hak-hak pada hewan. Jadi saat kita sudah merdeka tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang bisa merdeka, tetapi dari manusianya sendiri pun harus memerdekakan dan memberikan kebebasan hak-hak pada hewan. Apa itu hak-hak yang harus kita berikan kepada hewan? Yang pertama, bebas dari rasa haus dan lapar. Jadi kita harus menjaga hewan-hewan tersebut agar tidak merasakan haus dan lapar. Yang kedua, bebas dari ketidaknyamanan atau penyiksaan fisik. Tidak boleh ya kita menyiksa fisik binatang karena binatang itu pun termasuk makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit. Dan apabila hewan-hewan tersebut mengalami rasa sakit, hendaknya kita membawanya ke tempat-tempat cara menangani rasa sakitnya, misalkannya ke dokter. Yang selanjutnya, bebas untuk mengekspresikan perilaku ilmiah. Terakhir, bebas dari ketakutan dan rasa tertekan. Baik, setelah mendengarkan materi yang sudah dijelaskan, silakan kalian kerjakan latihan uji kompetensi 3 halaman 173 sampai 175. Jika ada beberapa materi yang kalian tidak pahami, silakan tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.